Mungkin nggak misalnya paduan suara yang isinya adalah umat muslim lalu mendaftar menjadi peserta? Kalau sampai dengan saat ini setahu saya belum ya. Belum ya. Iya. Tapi meskipun itu sebenarnya menarik juga ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena Implementasi dalam Pesparani, salah moderasi satunya, beragama. betul sekali. Itu dalam bentuk apa, Pak? Partisipasi umat lain, Mas. Ya, kita Oh, bisa ada, melihat. Pak. Jadi Ada juga. Jadi Oke. sekarang kan tidak serta-merta yang namanya perhelatan, yang namanya suatu perlengkapan dari suatu paduan suara katakan. Itu kan terdiri dari banyak hal ya. Iya. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Ya, sahabat religi dalam waktu dekat akan ada perhelatan besar. Ada pesta khususnya untuk umat Katolik. Nah, pesta apa itu? Kita akan bicarakan soal pesta apa itu dengan PLT Dirjen Bimas Katolik Bapak Adiarto Sumarjono. Shalom, Pak. Salam. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Tuhan. Pak, dalam waktu dekat ini kita akan ada perhelatan tuh umat Katolik ya. Katanya ada pesta dan namanya itu ada Pesparani. Betul ya, Pak ya? Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ini kesempatan yang diberikan. Tadi disebut oleh host pesta besar ya, akbar ya. Namanya Pesparani. Pesta Paduan Suara Gerejani. Itu kepanjangannya, dan memang Katolik ini. Iya. Karena ada beberapa. Salah satu yang sebelumnya kita dengar dari teman-teman Kristen adalah Pesparawi, cukup mirip ini, hanya wi dan ni. Nah, dan itu kemarin diselenggarakan bulan Agustus di Jogja. Baik. Betul sekali, jadi memang di bulan ini, bahkan di akhir bulan ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita akan melaksanakan Pesparani di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Pesparani itu apa, Pak? Nah ini dia, kalau kita ini cerita mengenai ibadah umat Katolik ini ya, kalau di gereja itu dalam rangka ya menumbuhkan penghayatan ya, dalam kita beribadah itu tentunya kita umat Kristen ya, Kristiani ya, Kristen dan Katolik ini memadukan juga nyanyian, lagu, ada iringan musiknya, ada paduan suaranya, ada juga solo ya, baik perempuan maupun laki-laki. Mungkin kalau seperti di teman-teman Muslim ada MTQ ya, seperti itu kan ada pelafalan Quran ya, Iya. pelafalan Quran oleh para qori dan qoriah, dan itu kan juga diperdengarkan bagaimana mereka melafalkan ya, Dengan suara-suara indah. dengan suara-suara yang indah. Kira-kira seperti itu, dan itu semuanya kan dalam rangka memperkuat ya penghayatan ya dari saat kita melakukan ibadah itu sendiri. Oh, di mana nanti akan diselenggarakan itu? Nah, itu tadi lagu-lagu tadi, lagunya, pengiringnya, ada nanti juga paduan suara maupun yang sifatnya perorangan ya, dibagi lagi menjadi perempuan dan laki-laki, itu akan diselenggarakan di Kupang, itu finalnya ya, jadi itu perhelatan utamanya, tetapi seleksinya mungkin juga seperti yang dilakukan teman-teman dari berbagai agama lain, sudah dilakukan dari berbagai daerah. Mulai dari tingkat kabupaten atau kota sampai dengan naik ke provinsi dikirim. Dan itu pun juga karena sebagaimana kita ketahui ini sudah saat-saat ini memang kita sudah bersyukur ya bisa melakukan langsung secara tatap muka, tetapi kami tetap mengurangi ya dalam artian satu untuk efektivitas dan efisiensi dan juga untuk kesehatan bersama, ada yang dilakukan secara taping atau non tatap muka. Nah, itu sudah direkam dulu. Dikirimkan, lalu dilakukan penjurian. Nah, ini ada mekanisme tapping itu? Ada mekanisme Di beberapa tapping. cabang lomba? Memang sudah untuk seleksi finalnya sudah dilakukan itu dulu. Baru nanti yang masuk final ya, dari yang sudah di tapping itu nanti akan dibawa pada forum utamanya di Kupang untuk diperdengarkan dan dijuri secara terbuka. Itu memang dulu salah satunya mengingat pandemi ya, kita kan tidak tahu ya pada saat perencanaan Pesparani kedua ini ya, apakah memang sudah memungkinkan untuk tatap muka atau masih harus hybrid. Nah, sehingga kita
memadukan dua hal itu, namun sampai dengan pelaksanaannya kita memilih untuk tetap melaksanakan karena ternyata akan lebih efektif dan efisien ya dan memperpendek berbagai hal juga ya dan otomatis biayanya salah satunya. Iya. Tapi kenapa Kupang, Pak? Nah, Kupang ini memang waktu itu yang pertama kan di Kota Ambon. Betul. Kupang ini yang kedua, lalu nanti rencana tahun 2023 di bulan Agustus di Jakarta, Pesparani yang ketiga. Pada saat perhelatan Pesparani di Ambon, saya juga belum mengikuti pada waktu itu ada Munas dan diputuskan bahwa di situ Kupang sebagai tuan rumah atau sebagai host. Tentunya yang pertama adalah kesiapan dari tuan rumah sendiri. Karena kita dari dalam hal ini ya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimas Katolik itu memberikan dana yang sifatnya stimulus. Jadi host atau tuan rumah dan kepanitiaan harus mencari atau menambahkan pendanaan itu sendiri. Tidak murni dari Kementerian Agama saja dalam ini Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Nah untuk itu tentunya pemerintah provinsi yang bersangkutan yang akan ditunjuk atau yang mengajukan diri harus juga siap dengan hal itu. Kalau di lain sisi memang kita akui ya salah satunya dari jumlah populasi umat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memang populasi umat Katolik salah satu yang tertinggi, cukup tinggi ya. Okay. Dan juga kita lihat juga indeks religiosity index ya, indeks kerukunan umat beragama, di situ pun juga dari ranking pertama dan yang tahun kedua berikutnya masuk ke 5 besar. Bersaing dengan Sulawesi Utara ya, dengan Manado ya, salah satunya. Tapi beberapa hal itu menjadi pertimbangan kami. Kenapa di Kupang diselenggarakannya begitu ya? Kesiapan dari host sendiri dan juga memang di situ adalah di mana populasi dari umat Katolik memang mayoritas di situ. Nah, oke, berarti ada soal tadi singgungan soal religiosity index yang memang Kupang memiliki salah satu yang tertinggi gitu. Betul. Berarti ada kaitannya penyelenggaraan Pesparani ini dengan moderasi beragama yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama. Persis, Mas. Temanya saja ya, mewujudkan persaudaraan sejati untuk Indonesia maju. Kata kuncinya di persaudaraan itu. Yeah. Apa sih kok bisa seperti itu? Kalau moderasi beragama ini saya rasa ini sudah masuk tahun ketiga kita ya. Yeah. Di kami, di Direktorat Jenderal Bimas Katolik dan tentunya di seluruh Kementerian Agama, sudah tidak bagaimana mengajarkan, bagaimana mempopulerkan, bagaimana menyebarkan lagi moderasi beragama, tetapi sudah lebih pada membumikan ini, Mas. Membumikan artinya implementasinya, pelaksanaannya, keberlanjutannya itu bagaimana? Nah, itu kita percaya agama itu ditujukan ya untuk memuliakan kemanusiaan. Sebagai inspirasi untuk berbuat baik serta mewujudkan perdamaian. Kalau Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas menyampaikan pintu solusi agama itu. Nah, disitulah kita mengambil arahan dari beliau itu. Salah satunya juga beliau pernah mengatakan tidak boleh ada kelompok umat manapun yang merasa diri paling benar dan menganggap yang lain salah. Ini sumber konflik ini, Mas. Nah, itu Bapak Yakut Khalil Qomas, Bapak Menteri Agama dalam beberapa kesempatan menyampaikan. Karena apa? Kita mesti sadar kan, Indonesia ini kaya dengan keberagaman agama dan berbagai perbedaan. Disitulah kuncinya. Melalui lomba seperti Pesparani ini yang kebetulan ini adalah milik umat Katolik ya, perhelatan umat Katolik. Tetapi justru disitulah nilai-nilai agama itu kita tanamkan untuk menumbuhkan persaudaraan. Kenapa? Karena musik itu universal kan, Mas. Musik, lagu, kalau kita dengar itu ada Whitney Houston dan lain sebagainya. Kebanyakan penyanyi R&B ya, soul and rock di US itu kan penyanyi gereja ya. Ya karena memang itu tadi seperti saya sampaikan di awal yang namanya puja-puji, yang namanya peribadatan di gereja itu salah satunya diiringi atau diperkuat penghayatannya dengan nyanyian lagu-lagu dan permainan alat musik itu. Namun demikian yang namanya musik ini kan sifatnya universal ya. Kadang-kadang kan kita sudah hampir tidak bisa merasakan yang namanya musik Gregorian digubah, yang namanya musik-musik gereja digubah menjadi musik pop and rock. Nah itu nilai persaudaraan, nilai universal dari suatu perhelatan itu kita suguhkan sebagai hiburan, Mas.
Jadi semuanya bisa menikmati Jadi Pesparani tadi itu. cerita soal udah bukan pada tahap konsep, sosialisasi untuk urusan moderasi beragama ya. Implementasi. Itu implementasi. Implementasi dalam Pesparani, Salah moderasi satunya, beragama. betul sekali. Itu dalam bentuk apa, Pak? Nah, ini tadi partisipasi umat lain, Mas. Ya, kita bisa ada, melihat. Pak? Jadi ada juga. Jadi Oke. sekarang kan tidak serta merta yang namanya perhelatan, yang namanya suatu perlengkapan dari suatu apa namanya ya, paduan suara katakan. Itu kan terdiri dari banyak hal ya. Iya. Dari mulai yang apa ya, penyanyinya sendiri yang tentunya kebanyakan dari umat kita ya, karena memang lagu-lagu yang dinyanyikan juga dari sana. Tetapi sound engineer-nya, lalu nanti penggubah lagunya itu kan tidak selalu dari yang beragama Katolik. Demikian juga juri yang jumlahnya setahu saya ada 35 orang, itu adalah ahli-ahli di bidangnya. Memang kebanyakan ahli-ahli yang memang memahami liturgi ya. Liturgi itu pola peribadatan secara agama Katolik, Mas. Tetapi yang namanya note, yang namanya irama, yang namanya intonasi dalam lagu itu kan ada ilmunya ya. Sekolahnya pun ada. Itu pun kita juga menggunakan beberapa guru besar ya, profesor yang memang ahli di bidangnya. Dan disitulah itu bisa jadi bukan umat Katolik. Betul sekali, betul sekali. Oh, nah gitu ini. Dan hiburan, Mas. Orang saat mendengarkan paduan suara, meskipun itu katakan lagu gereja ya, tapi menurut saya bagi orang yang tidak familiar, bagi mereka pun akan merupakan suatu keindahan ya, sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Itu yang saya maksud. Baik. Kalau tadi ada dari keterlibatan, artinya ini pesta umat Katolik yang juga melibatkan banyak unsur mungkin umat-umat lain gitu. Pasti, di dalam Mas. Cerita ini ya. Ada cateringnya, Mas. Ada transportnya. Lalu ada mereka juga penginapan. Kan dari persiapan sampai dengan akhir itu kita tanggal 28 sampai dengan 31 itu hari-hari pelaksanaannya. Tetapi sebelumnya pasti sudah ada yang datang, setelahnya pun juga pasti sudah ada yang datang. Lalu yang kedua ini, Mas, sekalian ini saya sampaikan. Kenapa Pesparani itu menarik bagi pemerintah provinsi untuk menjadi host? Karena ini seperti pancing. Pemerintah provinsi katakan memberikan 5 miliar, 10 miliar. Hasilnya 2, 3, 4, bahkan 10 kali lipat. Orang puluhan ribu datang. Mereka menginap, mereka menyewa kendaraan, mereka makan, mereka belanja. Nah, ini kan semuanya kembali ke pemerintah provinsi itu kan, katakan dalam hal ini pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur kan. Nah itu. Tapi maksudnya tadi itu sudah dikurangi secara hybrid, ya kan? Udah, itu saja akan tetap, Mas. Oh gitu ya. Kalau berarti tidak, animo masyarakat terhadap pasti Pesparani itu bagus. Bagus. Pengalaman sebelumnya gimana? Hotel-hotel sudah pasti full book. Itu untuk beberapa yang memang kan menggunakan hotel, tetapi tidak di situ. Kita bekerja sama dengan universitas, ya, lalu dengan gereja-gereja ya, untuk nanti bisa tinggal di situ ya, karena kan beda-beda ya kemampuan dari tiap kontingen itu ya, dari segi kemampuan anggarannya atau finansialnya ya. Itu. Kalau pesertanya, Pak, pesertanya itu siapa aja? Dewan jurinya tadi? Kalau dewan juri itu ada 35. 35. Itu nanti mungkin lebih tepatnya Pak Ketum ya, Prof. Hadrianus Meliala ya, karena itu ada di bawahnya beliau ya. Yang saya tahu mereka diseleksi dari segi keilmuan, kemampuan dan kapasitasnya, menandatangani fakta integritas. Jadi mungkin mirip kalau boleh dengan di MTQ itu kan ada Dewan Hakim, Dewan Pengawas, dan ada pelantikannya juri ya, gitu, itu dilantik Dewan oleh Hakim juri Menteri Agama gitu ya. Dan disumpah. Nah itu mirip seperti itu, Pak. Hanya saja kalau MTQ memang jumlahnya kemarin yang saya lihat di Banjarmasin itu ratusan, kalau kami 35. Ya, dan ini adalah untuk menjuri yang sudah di tingkat final. Ya. Nah, kalau peserta mungkin kan, ini bayangan saya, pikiran ini aja, mungkin nggak misalnya paduan suara yang isinya adalah umat Muslim lalu mendaftar menjadi peserta? Kalau sampai dengan saat ini setahu saya belum ya. belum ya. Iya. Tapi meskipun itu sebenarnya menarik juga ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena tinggal menjadi salah satu, tinggal menambah kategori sebetulnya ya. Tapi kalau saat ini belum, Mas. Tapi kita melihat itu sebetulnya apabila memang bisa diterima ya, itu sesuatu yang sangat baik dan salah satu sisi dari moderasi beragama ya. Saya kira begitu ya. Kalau dalam persiapan, dalam pendukungnya iya, tapi kalau mungkin dalam dari sisi pesertanya saat ini belum. Ini belum. Tapi gini Pak, tadi ada Pak Ardiarto kemudian menjelaskan soal pentingnya Pesparani ini untuk soal penghayatan kayak gitu. Maksud saya apa ada
efektivitas penyelenggaraan yang tadi itu kita ceritanya kan gebyar, lalu kemudian penyelenggaraan ini besar, ada tingkatnya formalitas gitu ya, lalu kemudian apa bisa mencapai tujuan itu soal penghayatan gitu ya, soal nanti kemudian yang ada aksi perilaku yang terkait dengan moderasi beragama. Sangat bisa Mas, karena seperti tadi saya sampaikan di depan tadi ya, dimulai dari tingkat provinsi itu dari level terendah ya, dari tingkat kabupaten dan kota ya, gereja-gereja yang ada di situ itu mengirimkan naik diseleksi, sehingga sama persis seperti perhelatan. Kalau saya kembali memberikan contoh MTQ ya, itu kan juga dari tingkat daerah. Nah sama partisipasi itu salah satunya, pembumian itu, implementasi itu adalah apabila dirasakan dan diikuti oleh banyak orang. Nah itu, meskipun akhirnya ya mungkin tidak bisa semuanya, tetapi kan mereka ini semuanya sangat antusias. Antusiasme untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten ya, tingkat daerah. Jadi keterlibatan luar biasa. banyak orang itu ya dari dan ini kan baru yang kedua Mas. Dan faktor yang sangat-sangat salah satu faktor pendorong utamanya, kita sudah menunda 2 tahun berturut-turut ya. Harusnya diselenggarakan? Harusnya itu 2020. Loh ya 2020, 2021 akhirnya baru bisa di 2022. Dan ini baru yang kedua kan. Nah, sehingga memang melihat animo dan hasilnya ya, dan rasa yang didapatkan di Pesparani pertama Ambon itu, mereka ingin yang Pesparani kedua ini lebih partisipasinya lebih besar lah. Gitu. Jadi memang terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Betul, ya. Karena mereka otomatis kan akan memikirkan kembali, apa ya yang akan bisa saya sajikan, bagaimana ya cara menyajikannya untuk menang. Nah setelah mereka menang, otomatis kan mereka ada rasa bangga ini. Ada rasa bangga dan akan tertular kan kepada umat ya. Umat Katolik ya, khususnya di berbagai provinsi itu Mas. Untuk ikut mencapai prestasi yang sama. Atau untuk nanti mencoba di Pesparani yang berikutnya. Yang dilombakan itu misalnya nyanyian lagu-lagu rohani, liturgi, itu kan kemudian ini juga ya, karena banyak pesertanya. Betul. Itu ya juga yang jadi bagian dari pembumian moderasi beragama itu. Karena misalnya nih ya, ada paduan suara dewasa campuran, ini 20 orang ini. Lalu juga ini grup ini 20 orang. Paduan suara anak-anak juga ada Mas. Paduan suara remaja itu juga ada. Gregorian itu salah satu langgam ya. Langgam dalam lagu dan musik liturgi ya. Lalu ada juga paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria. Nah itu kan kategorinya banyak. Di samping itu juga ada cerdas cermat ya, cerdas cermat rohani. Nah ini memang di luar lagu ya dan musik ya. Ada juga tutur kitab suci. Nah itu beberapa hal. Beda itu? Itu beda. Ada juga Mazmur ya. Jadi kalau itu memang hal-hal yang dilakukan dalam pola peribadatan di gereja Katolik, tetapi tidak berbentuk dinyanyikan. Bentuknya adalah dibacakan. Seperti itu misalnya kitab suci ya. Kalau cerdas cermat otomatis ya seperti cerdas cermat yang kita ketahui bersama. Keagamaan lah itu ya kalau cerdas cermat ya. Betul. Dan itu pun juga dilombakan dari tingkat daerah berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Ya. Jadi ini Pak, kalau yang dulu di 2018 di Ambon, yang tidak ada pada waktu itu, lalu ada pada lomba kali ini. Apa itu Pak? Nah salah satunya memang dalam rangka ini tadi ini Mas. Yang namanya penjurian apapun, yang namanya lomba apapun adalah dituntut akuntabilitas. Kok bisa sih ini menang? Bener nggak sih ini menang? Orang kan pasti jangan sampai orang ada keraguan. Betul. Dan jangan sampai juga ada permainan. Betul. Ini kan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh. Apalagi ini suatu perhelatan yang sifatnya keagamaan ya. Betul itu Pak. Kan harus kita jaga semua. Betul. Sehingga kita menerapkan aplikasi penjurian elektronik. Kalau mungkin ya bisa saja ya di juri manual, juri A 89, juri B 95, juri C 60. Tapi ditulis lalu di store. Kalau ini tidak, dia mau mencet sendiri. Dan begitu dipencet itu kita store semua dalam istilahnya sekarang cloud ya atau apalah istilahnya storage eksternal ya. Yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritas. Itu salah satunya untuk mereka mudah, untuk kami tidak akan ada bisa kerjasama dan tidak bisa saling melihat.
sekali mereka memencet itu sudah tidak bisa merubah lagi dan langsung tabulasinya juga saat itu juga jadi. Mempercepat, ada akuntabilitasnya dan dari segi keamanan maupun itu tadi ya kejujuran ya dan kebenaran data sudah pastilah lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu berarti itu hal yang akuntabilitas baru. itu yang baru ya. Kalau dari sisi lomba ada? Dari sisi lomba saya kira masih tetap Gregorian ya. Jadi Gregorian itu apa ya? Langgam sebetulnya Latin ya. Aslinya itu Latin. Nah, itu adalah bentuk nyanyi dengan langgam Gregorian, Mas. Jadi iramanya itu Gregorian, lalu juga bahasanya pun bahasa Latin. Ya, karena bahasa kita itu salah satu dasar utama bahasa yang digunakan itu kan Latin ya. Nah, itu jadi mungkin dasarnya ya, apa namanya? Dasar-dasar yang dulu aslinya agama Katolik itulah. Atau ini yang jadi cabang lomba favorit gitu ya, kalau misalnya di di atletik itu ada lari jarak. Justru ini perlu khusus ya, perlu ilmuwan khusus ya saya kira ya. Yang paling favorit yang campuran ya, dewasa campuran. Oh, dewasa campuran. Dewasa campuran itu lebih favorit meskipun maksimal 20 orang ini kalau tidak keliru ya. Tetapi kalau untuk yang Gregorian ini memang satu pelafalannya, Mas, itu khusus ya. Sebagaimana kita ketahui kan tidak terlalu favorit ya bahasa Latin, mungkin kalau bahasa Inggris masih atau mungkin bahasa Korea ya. Lebih banyak yang bisa melafalkan. Tapi kalau Latin ini rasanya lebih banyak digunakan dalam tertentu ya. Para biarawan, biarawati ya, rohaniwan Katolik dalam teks-teks buku-buku ajaran agama ya yang masih asli ya. Tapi kalau untuk melafalkan secara umum apalagi menyanyikan dalam bentuk lagu rasanya itu memang cabang khusus ya. Pasti ada tetapi tentu tidak favorit sekali karena yang mampu melakukan tidak banyak. Saya kira itu nanti mungkin dengan perkembangan waktu semakin sering kita adakan pasti semakin banyak itu karena mampu. Ini mungkin perhelatan yang baru kedua ya. Betul. Kalau gini Pak, ini kan berarti hajat pestanya umat Katolik gitu ya. Dan sebenarnya Kementerian Agama dalam pesta ini hadirnya sebagai apa? Atau negara keterlibatannya di dalam cerita ini apa? Yang pertama itu tadi Mas, tentunya anggaran. Karena mereka tentu perlu startup ya. Startup itu modal awal. Kepanitiaan, kesekretariatan dan lain sebagainya itu dari kami. Itu ada dari Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mas Katolik itu ada bentuknya. Tapi sekali lagi itu adalah dana stimulus. Apa yang kami berikan itu tetap harus didampingi dengan dana dari pemerintah provinsi dan dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Jadi sponsor itu juga tidak tertutup dan itu ada, selalu ada. Seperti juga di MTQ pun juga ada ya. Dan dalam artian bahwa itu tidak memberatkan lah, tidak memberikan dalam ikatan yang tidak memberatkan itu kita anjurkan untuk bisa memperoleh itu. Lalu kalau kehadiran kami tentunya juga dalam pembinaannya. Karena ini merupakan salah satu dari program prioritas ya. Program prioritas yang ada di kami, moderasi beragama tadi ya, bahkan transformasi digital ya. Kalau kita mau mengatakan berbagai aplikasi atau berbagai hal yang telah kita terapkan terutama dalam penjurian ya, namanya lomba pasti ada penjurian. Untuk hasil lombanya itu kita menggunakan suatu aplikasi yang bertransformasi secara digital. Untuk kepesertaan lombanya, untuk nanti bagaimana menggerakkan animo umat Katolik khususnya untuk mengikuti lomba maupun nanti untuk menjadi berminat atau lebih berminat saat mereka melihat ada pemenang-pemenang dari berbagai provinsi. Itu adalah salah satu bentuk pembinaan kami. Itu tadi persaudaraan itu tadi menumbuhkan persaudaraan antar umat ya, internal maupun otomatis eksternal di antara umat yang lainnya. Pak Adiarto, Pak PLT Dirjen Bimas Katolik. Saya ada pertanyaan sebelum statement akhir, Pak. Nih, gini, ini kan kemudian sebenarnya harusnya kegiatan simultan yang setiap tahun diselenggarakan, lalu kemudian ada tujuan yang luar biasa tadi, Pak, soal membumikan moderasi beragama, soal pembinaan. Nah, maksud saya apakah kegiatan-kegiatan macam lomba ini akan juga diterjemahkan dengan kegiatan dan pembinaan-pembinaan
umat Katolik di sepanjang tahun itu, Pak? Pasti Mas, jadi di kita itu ada program, itu di program dari Direktorat Urusan Agama, itu kita bagi menjadi regional-regional ya, kita menyebutnya regio itu sebenarnya kantor wilayah, wilayah ya, kanwil ya, regio itu misalnya seperti kemarin regio Sulawesi ya, regio Sulawesi itu Gorontalo, Manado dan sekitarnya itu, lalu nanti ada regio Bali, dan NTB ya, Bali itu kalau tidak keliru ya, nah disitulah pembinaan secara satu bentuknya apa Pak? Bentuknya itu adalah salah satunya itu tadi kembali pemahaman dari berbagai hal, aspek tokoh masyarakat adat, aspek tokoh masyarakat Katolik yang awam, aspek tokoh masyarakat yang memang biarawati. Jadi ada pastor, ada suster ya, ada romo, ada tokoh-tokoh adat, ada tokoh-tokoh masyarakat Katolik. Ini selalu kita menghadirkan tiga ini. Mereka diskusinya beragam, moderasi beragama ya kebanyakan. Tetapi juga bisa seperti kemarin di Manado, itu penyelesaian konflik secara local wisdom, adat, dan juga bagaimana mempertahankan khususnya ya Sulawesi itu sebagai provinsi paling toleran. Nah, itu di situ mereka menyajikan dalam berbagai bentuk. Ini loh, kalau rohaniwan otomatis kan dari segi gerejawinya, ya dari segi gereja bagaimana, lalu dari awam Katolik banyak pasti, ada yang pengusaha, ada yang dosen ya, ada yang peneliti dan lain sebagainya. Tapi dari masyarakat adat ini kita mendengarkan di Minahasa Utara itu seperti apa, di Tomohon seperti apa. Nah itu, Mas, dan itu besok itu berjalan terus, yang saya sudah hampir seluruh Indonesia saya kelilingi ya, tapi dan itu tadi ada dari kita menyebutnya regio yang itu sebetulnya adalah kantor wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Terus dilakukan pembinaan terkait dengan toleransi, terkait dengan program moderasi beragama gitu ya. Dan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama setempat sampai dengan kakan Kemenak Kabupaten dan Kota. Jadi mereka hadir semua itu biasanya. Karena apa yang kita lakukan di situ, apa yang menjadi kesepakatan di situ ya, hasil di situ itu didesiminasikan ke seluruh kota dan kabupaten. Iya, luar biasa berarti. Nah, Pak Adiarto, pesan-pesan terakhir apa yang ingin disampaikan dari kegiatan Pesparani, lalu kemudian kegiatan Kementerian Agama untuk umat Katolik dan masyarakat Indonesia. Baik, Mas Ras ini, wah harus kita pada hari ini. Satu hal yang unik itu Pesparani itu selalu diadakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Sebelumnya juga di Ambon ya, dan ini nanti di Kupang di NTT pun juga sama tanggal 28. Karena ya memang ada semangat ya yang ingin kita tanamkan di situ ya. Itu satu hal, dan untuk menjadi semangat itu supaya juga mengilhami kami dalam melaksanakan Pesparani ini. Lalu yang kedua, Pesparani itu kan suatu pengejawantahan ya dari seluruh kegiatan rohani kita yang setiap minggu ya, kalau umat Katolik itu kan ke gerejanya setiap hari Minggu ya, ditampilkan dalam bentuk suatu lomba yang bisa diikuti oleh semua masyarakat umat Katolik dari seluruh Indonesia, dari seluruh wilayah Indonesia, lalu dilombakan secara nasional dan akan muncul kali ini kan juara-juara dari berbagai provinsi yang akan menjadikan kebanggaan bagi provinsi masing-masing dan otomatis akan membuat orang itu animonya atau ketertarikannya untuk bisa mengikuti atau bahkan menang ya, menjuarai di Pesparani yang tingkat berikutnya. Tentunya dengan satu Pesparani yang sudah berjalan, nantinya Pesparani kedua di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di tanggal 28 Oktober, kami berharap dua ini bisa menjadi best practice ini. Untuk kami nanti akan melakukan Pesparani ketiga di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini. 2023. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden ya menyampaikan bahwa ya Jakarta ini etalasenya Indonesia. Sehingga tentunya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pelajari, praktek-praktek terbaik dari Pesparani 1 dan 2 akan kita manfaatkan, akan kita maksimalkan lagi di Pesparani yang ketiga itu. Dan tentunya untuk selanjutnya menjadi Pesparani yang semakin baik. Itu harapan kita. Baik. Terima kasih Pak PLT Dirjen Bimas Katolik, Bapak Adiarto
Sumarjono. Terima kasih Mas Ras, luar biasa ini. Saya merasa sangat senang ini diberikan kesempatan dan semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Kementerian Agama Republik Indonesia ya dengan berbagai programnya dan tentunya secara khusus bagi kita di Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak.